Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Luar biasa. Sehat semua di rumah? Haleluya. Saya percaya kita semua sehat, kita semua kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Haleluya. Sudah semua? Kitab Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan. Iya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, Tuhan mau kita mengerjakan firman, tahu firman, dan kita mengerjakan firman hari demi hari. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Haleluya. Nah, kita perhatikan baik-baik di ayat 26 dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di ayat pembacaan ini, di sini firman Tuhan berkata, Roh Kudus membantu kita. Ya, Roh Kudus membantu kita. Tidak tahu bagaimana kita menghadapi pergumulan yang berat. Kita begitu mengeluh, tapi kita nggak tahu kepada siapa kita mengeluh. Tetapi itu kita lagi, Roh Kudus yang lagi membantu kita dalam berdoa. Kita tidak tahu mau bicara apa. Sampai sedemikian rupa. Karena pergumulan kita begitu berat, pergumulan kita begitu luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa ada Roh Allah yang tinggal dalam kita. Dia bergumul bersama dengan apa? Dengan roh kita. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Bagaimana kalau Roh Kudus tidak ada dalam kita? Tuhan mau tahu kita punya pergumulan. Karena dia tidak akan bisa membantu, karena kita tidak ada bersama-sama dengan dia. Kalau kita mengundang Roh Kudus hadir, tinggal dalam hidup kita, dan dia yang akan memimpin kita. Dia tahu akan segala keluhan kita. Dia tahu akan setiap persoalan kita. Dia tahu setiap masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan tahu, Tuhan sanggup membawa kita keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Sekarang bagaimana kita dengan Tuhan? Bagaimana Roh Kudus itu ada tinggal dalam hati kita, atau Roh Kudus itu tidak ada dalam hidup kita? Ya, atau hati kita penuh dengan segala hal yang buruk, segala hal yang jahat. Jadi hati kita ini jangan taruh yang aneh-aneh. Ya, bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dalam hati kita karena hati kita penuh dengan kejahatan? Tidak akan mungkin. Dia akan menyingkir. Dia akan keluar dari hati kita. Kenapa? Kita sendiri memberi ruang hati kita ini untuk segala kejahatan, untuk segala amarah, untuk segala macam kebencian, untuk segala macam iri hati. Kita memberikan ruang itu kepada hati kita, kepada hal-hal yang demikian. Nah, bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dalam hati kita? Dan dia akan menyingkir, dia akan keluar dari sana. Sehingga apapun masalah kita, ya tetap masalah kita semakin hari semakin berat. Bagaimana mau terselesaikan? Tidak akan pernah terselesaikan. Kenapa? Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak memberikan ruang
ruang dalam hati kita, tempat dalam hati kita. Roh Kudus berdiam, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dan Dia merestorasi, Dia memimpin kita, Dia menuntun kita kemanapun kita melangkah pergi, sehingga kita boleh menikmati pemulihan. Amin. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita periksa hati kita. Apakah Roh Kudus masih tinggal dalam hati kita? Atau Tuhan masih tinggal dalam hidup kita? Sehingga Dia bisa membantu kita dalam segala keluhan-keluhan kita. Kita setiap hari menghadapi setiap masalah. Semakin hari semakin baru, masalah yang baru terus bermunculan dan terus bermunculan. Dan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya. Ini kembali pada kita. Bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ya, bagaimana kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Apakah Tuhan ada tinggal dalam hidup kita, atau Tuhan tidak tinggal dalam hidup kita. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, masalah-masalah yang demikian Tuhan mau supaya kita keluar dari hal-hal yang demikian. Sehingga kita melihat di sini firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita lemah, kita begitu menghadapi segala situasi yang sukar, segala situasi yang sulit. Ya, dengan berbagai macam keluhan-keluhan kita. Nah, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau membantu kita. Tetapi kembali, keputusan ada di dalam tangan kita. Bukan keputusan ada dalam tangan Tuhan. Beda, keputusan ada dalam tangan kita. Kita mau atau tidak. Ini yang jadi persoalan. Nah, oleh sebab itu, mari kembali kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kembali kita sadar hari-hari ini kita mau tetap tinggal dalam masalah kita, atau kita mau tetap keluar dari masalah kita. Harus keluar dari persoalan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu harus mau ngomong apa dengan Tuhan, mau berdoa apa, mau mengeluarkan kata-kata apa. Enggak ada kata-kata yang bisa kita sampaikan ke hadapan Tuhan. Sampai sedemikian. Berarti apa? Kondisi kita hari-hari ini berat. Persoalan masalah yang kita hadapi hari-hari ini bukan masalah yang sepele. Kenapa? Masalah yang cukup rumit. Dan di sini Tuhan hanya mau satu. Ketika kita menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ketika kita terima Dia, undang Dia hadir dalam hidup kita, undang Dia tinggal dalam hidup kita. Berarti apa? Hati kita mesti beres. Ya, bagaimana Tuhan bisa tinggal dalam hati kita kalau hati kita penuh dengan segala rancangan-rancangan yang jahat? Ya, bagaimana Tuhan bisa tinggal dalam hati kita kalau kita punya segala macam amarah yang tidak bisa diselesaikan, yang kita sendiri tidak mau bertobat? Nah, ini Tuhan tidak bisa tinggal dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini sadar dan kita bertobat. Segala rancangan-rancangan yang jahat yang kita rancangkan terhadap saudara-saudara kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang dekat kita, mari kita singkirkan itu semua. Bertobat dan minta ampun sama Tuhan, sehingga Tuhan akan turun tangan dan menyelesaikan setiap persoalan kita, setiap masalah kita. Kalau sudah demikian dan tidak mau bertobat, sudah mengalami hal yang buruk dan tidak mau bertobat, itu orang yang sangat dikasihani. Ya kan? Kita nggak mau bertobat. Kita sudah mengalami hal yang buruk. Kita sudah mengalami tekanan-tekanan yang berat. Tapi kita nggak sadar-sadar juga. Ini orang yang paling sombong. Kenapa? Tidak mau memberi diri untuk dipulihkan. Padahal Tuhan bilang, mari padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tapi kita tidak mau membawa setiap masalah kita. Kita tidak membawa setiap persoalan kita. Ketika kita membawa setiap masalah dan persoalan kita, Tuhan akan memberikan kelegaan. Amin. Amin Bapak Ibu semua di rumah. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia memberikan kelegaan, Dia memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Sekarang kita hidup untuk apa? Untuk menikmati sukacita dan damai sejahtera. Tapi banyak orang mencarinya dalam hal yang salah. Nah, ukurannya apa? Damai sejahtera. Ya, kita melakukan segala sesuatu ukurannya apa? Damai sejahtera. Ya, kita mengerjakan segala sesuatu persoalan, proyek dan apapun. Apa yang kita kerjakan? Damai sejahtera. Yang kita kejar, damai sejahtera. Kita melakukan bisnis, apapun yang kita kerjakan, ada damai sejahtera nggak di dalam sana? Kalau tidak ada damai sejahtera, tinggalkan itu semua. Karena apa? Ini yang akan menghancurkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, mari kita cek dan recek hati kita. Kalau hati kita udah mulai bermasalah, tidak ada damai sejahtera, hati kita mulai menuduh kita, nah, mulai kita keluar dari hal-hal yang demikian. Kenapa? Ini akan menuntun kita, membawa kita kepada kehancuran kita. Bisnis kita akan hancur, menjadi masalah. Ya kan? Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini, supaya kita kembali kepada firman Tuhan, kembali pada Tuhan. Mari undang Roh Kudus tinggal dalam hati kita, undang Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia pimpin hidup kita, Dia tuntun hidup kita, sehingga kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, perhatikan di situ dikatakan bahwa tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi apa? Roh Kudus, Roh yang di dalam kita ini yang berdoa dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi apa? Kita punya masalah setiap hari. Kita mau ngomong, kita mau berdoa, kita tidak tahu bagaimana merangkai kata-kata atau menata kata-kata. Kita tidak tahu mau ngomong apa. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Dia tahu apa yang kita alami. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga Dia berdoa dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan di sini. Di sini dikatakan tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh di sini adalah Roh Kudus karena R-nya besar. Ya, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ini yang Tuhan kerjakan. Roh Kudus kerjakan. Dia menolong kita untuk supaya apa? Kita keluar dari segala situasi yang buruk. Kita keluar dari setiap masalah-masalah kita, persoalan-persoalan kita, sehingga sampai kita menikmati damai sejahtera, sampai kita mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera kita tidak bisa menukarkan dengan segala apapun juga. Damai sejahtera kita tidak bisa beli. Kalau itu ada jual di toko atau di mall-mall, kita akan pergi, oh kasih saya damai sejahtera sekilo, saya mau menikmati hidup saya. Bisa kita tukarkan, tapi itu tidak ada. Dan banyak orang mencari damai sejahtera kemana? Keliling dunia, melakukan perjalanan, berjalan. Untuk apa? Untuk mencari damai sejahtera, untuk mencari sukacita, untuk mencari satu suasana yang berbeda. Tapi hari-hari ini banyak orang tidak bisa melakukan hal yang demikian. Kenapa? Kita semua harus ada di rumah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang terjadi. Tapi Tuhan mau supaya walaupun kita ada di rumah, sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kita. Damai sejahtera Allah itu melimpah-limpah dalam hati kita. Karena apa? Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Roh Kudus pimpin hidup kita. Roh Kudus tuntun hidup kita. Amin.
Haleluya. Haleluya. Kita lihat ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Berarti apa? Tuhan tahu di situ. Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, di sini Tuhan tahu. Jadi keluhan yang tidak terucapkan itu Tuhan tahu. Apa yang kita alami bukan Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Nah, Tuhan menunggu bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan actionnya. Karena harus itu mulai dari kita. Ya, Roh Kudus sudah melakukan itu. Nah, sekarang bagaimana kita? Nah, atau kita masih mau mengeraskan hati kita? Kita masih mau memberontak terhadap Tuhan? Kita masih mau marah terhadap Tuhan? Ya, banyak hari-hari ini banyak orang yang marah kepada Tuhan. Kenapa? Bisnisnya nggak jalan. Banyak orang mulai kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Hari-hari ini kita harus di rumah. Kita tidak tahu penghasilan, kita tidak tahu bagaimana. Masih mau kita lakukan hal yang demikian? Tinggalkan itu. Bertobat. Ya, bertobat segera. Sehingga apa? Kita dipulihkan. Kalau kita tidak bertobat, berarti apa? Kita menumpuk bara api di atas kepala kita. Kita menumpuk hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita menumpuk penyakit dalam hidup kita. Jangan mau. Ya, jangan mau penyakit itu tinggal dalam hidup kita. Tetapi segera sadar dan bereskan. Karena apa? Dosa itu adalah penyakit. Ya, dosa itu adalah penyakit. Jadi apa penyakit itu kita biarkan terus ada dalam hidup kita, segera bereskan. Supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan melingkupi dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Dia pimpin kita, dia tuntun kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dia ada beserta dengan kita. Amin. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menuntun kita. Kalau Tuhan yang menuntun kita, kenapa kita mesti takut? Kita tidak akan takut menghadapi apapun juga. Kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga. Karena apa? Tuhan yang berperang bagi kita. Allah yang berperang ganti kita. Menghancurkan setiap lawan-lawan kita. Menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Ya, mau diberkati Tuhan hari-hari ini. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, andalkan Tuhan dalam segala hal. Berdamai dengan Tuhan. Ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita lihat langkah demi langkah dalam hidup kita, langkah demi langkah dalam bisnis kita, Tuhan mulai pulihkan. Tuhan akan pulihkan kita. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan bisnis kita pun demikian. Dalam segala pekerjaan, segala usaha yang kita lakukan hari-hari ini, Tuhan tidak melakukan hal yang buruk. Tidak merancangkan hal yang buruk. Tetapi dia merancangkan untuk apa? Kita bisa menikmatinya. Kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, ini kembali ke kita. Bagaimana kita? Ya, bagaimana kita bereskan dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau, hanya Tuhan mau supaya apa? Kita bawa hati kita bereskan dengan Tuhan. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Undang Dia masuk tinggal dalam hidup kita. Dan Dia akan pimpin dalam hidup kita. Dan kita berikan ruang hati kita. Jangan lagi ruang hati kita penuh dengan emosi, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati. Yang masih ada iri hati, segera bereskan dengan Tuhan.
Apa sih yang diiri? Apa sih yang kita banggakan dari hal yang demikian? Tidak ada. Tidak ada yang kita banggakan. Hanya itu merusak hidup kita. Kenapa? Itu penyakit. Ya, penyakit kok dibiarin. Ya kan? Penyakit jangan dibiarin, tapi dibereskan. Ketika sudah beres, tubuh kita sehat, hati kita sehat, pikiran kita sehat, seluruh hidup kita sehat. Sehat jasmani dan rohani. Amin. Sehat jasmani dan rohani. Berarti Bapak dia bilang apa? 4 sehat, 5 sempurna. Tubuh kita sehat, jasmani rohani kita juga sehat. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat pekerjaan Tuhan. Melihat seluruh hidup kita. Tuhan bela. Amin Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu gak usah kita takut, gak usah kita pusing, gak usah kita bingung. Andalkan Tuhan dalam segala. Di sini dia bilang, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa. Berarti apa? Hati kita ini, roh kita ini, Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang berdoa. Kita tidak tahu kita mengalami hal-hal yang buruk, dia berdoa. Kadang kalau saya mau berikan satu kesaksian, ketika kita tidur malam itu, biasanya ada aja serangan-serangan yang datang. Tapi kita tidak tahu bagaimana tiba-tiba kita lagi berdoa lagi dalam peperangan. Dan itu terjadi. Ada serangan-serangan datang dan itu tiba-tiba kita lagi berperang. Kadang si Lani kasih bangun saya, kenapa? Padahal itu saya lagi tengking. Saya rasa saya lagi tengking, ada sesuatu yang tidak beres. Dan hal itu terjadi. Padahal kita lagi dalam kondisi nyenyak. Bukan dalam kondisi kita lagi sadar. Lagi tidur. Dan itu terjadi. Peperangan itu terjadi. Sering itu ada beberapa kali terjadi. Dan baru saya sadar, ini ternyata ada serangan-serangan. Nah, bangun dan kita mulai berdoa. Fight. Kenapa? Roh Kudus yang ada dalam kita ini, begitu ada hal-hal yang begitu luar biasa, dia langsung tidak tinggal diam. Serangan-serangan yang datang pada malam hari kita lagi istirahat, itu langsung diantisipasi oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ya, roh yang ada dalam diri kita, roh yang tinggal dalam diri kita. Oleh sebab itu, kalau kita hari-hari ini kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, kita lihat perkara ajaib pasti terjadi, mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Gak usah kita takut, gak usah kita pusing, gak usah kita bingung, ya, gak usah. Melangkah aja bersama dengan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, luar biasa. Ada lagu sekolah minggu, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, jalan serta Yesus terus setiap hari, dalam keadaan sukar, susah, sulit apapun, tetap kita berjalan undang Tuhan Yesus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, dan kita berjalan bersama dengan Dia. Dan Dia tidak akan membiarkan masalah. Memang boleh ada setiap masalah, Dia akan datang dan Dia akan mengganggu kita. Ada setiap hari ini kita punya masalah terus. Pasti kita punya masalah, kita punya persoalan. Tetapi bagaimana kita mengelola masalah dan persoalan kita? Nah, ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita tahu, kita sadar bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Amin Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu hari-hari ini gak usah kita khawatir, gak usah kita pusing, gak usah kita bingung dan begini dan begitu. Tetapi mari andalkan Tuhan.
Ya, andalkan Tuhan dalam segala hal. Undang Tuhan dalam hidup kita. Biarkan Dia tinggal dalam hidup kita. Biar Dia memimpin hidup kita. Kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, kita akan melihat segala hal yang terbaik. Coba kita lihat dulu dalam Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Dia menjadi pembela kita. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan membela kita di hadapan Bapa. Ya, kita dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit, Tuhan akan membela kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan pimpin hidup kita. Oleh sebab itu, kita tidak usah pusing, kita tidak usah ragu, kita tidak usah bingung, ya. Tapi kita tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi segala sesuatu dengan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Kalau Tuhan mau dari hidup kita untuk ini, kita sadar dan kita bertobat. Ya, kembali pada Tuhan. Kita sudah melangkah jauh keluar dari hadirat Tuhan. Mari kita kembali pada hadirat Tuhan. Ya, tinggal dalam hadirat Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Di situ ada sukacita, ada damai sejahtera yang tidak bisa kita tukarkan dengan apapun juga. Ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam sukacita Tuhan. Dalam sukacita Tuhan itu tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita sadar baik-baik. Ya, kita sadar baik-baik supaya apa? Tuhan mau pulihkan kita. Nah, coba kita perhatikan dalam Yakobus. Saya mau kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 5. Di situ dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Kita lihat ayat 6. Di situ dikatakan, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Berarti apa? Tuhan mau kita memintanya dalam iman, ya, percaya bahwa apa yang kita minta pasti terjadi. Penuh keyakinan yang luar biasa. Nah, ini yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai anak Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita bilang kita anak Tuhan, kita bilang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau tidak percaya sama Tuhan, ya sama aja. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan, berarti apa? Dia bilang dia anak Tuhan? Bukan. Dia bukan anak Tuhan. Karena dia nggak percaya. Hari-hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, banyak orang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, yang sudah sekian lama hidup dalam kekristenan, tetapi mereka tidak percaya dengan Tuhan. Ada aja teori mereka, ada aja omongan mereka, ada aja segala macam. Tetapi bagi kita yang percaya, tetap tinggal dalam firman, dalam persekutuan dalam firman Tuhan, dalam persekutuan dalam pujian dan penyembahan, dalam persekutuan dalam doa bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Di sini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu yang ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Tuhan akan memberikan kepada kita dengan murah hati. Kita kekurangan hikmat, kita kekurangan segala sesuatu, minta kepada Tuhan, bukan kita diam. Sehingga Tuhan memperlengkapi kita.
dengan hikmat, dengan karunia-karunia yang luar biasa, sehingga kita bisa pakai itu bagi kemuliaan Tuhan. Kita bisa pakai itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau itu terjadi. Nah, jangan lupa, Tuhan mau, Tuhan suruh kita minta. Kita minta, Tuhan tahu apa yang kita rasakan, tetapi dalam hal ini Tuhan mau kita minta supaya kita dipenuhi dengan hikmat, sehingga dalam segala sesuatu kita bertindak dengan hal yang setelah dipikir-pikir, setelah ditimbang-timbang, setelah ditakar-takar, semuanya akhirnya apa? Kita kerjakan dengan baik. Dan ini yang Tuhan mau. Jadi kerjakan segala sesuatu tidak dengan gegabah. Melakukan segala bisnis kita pun jangan terburu-buru. Kalau kita melakukan dengan terburu-buru, kita akan mengalami kerugian besar. Tetapi mari kita pelajari baik-baik. Kita pelajari baik-baik sehingga semuanya jelas. Kalau kita sudah yakin, baru kita kerjakan. Dan kita akan mengalami untung besar. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini. Di sini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang, kalau kita kurang hikmat, minta sama Tuhan. Bukan kita ngoceh satu dengan yang lain, kita marah-marah yang tidak jelas. Iya kan? Minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih kita hikmat bagaimana kita menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Masalah sudah rumit, bukannya kita berdoa, kita marah-marah, ya tambah rumit lah. Iya kan? Tambah rumit, tambah stres. Iya kan? Jangan pakai emosi, jangan pakai marah-marah, apalagi jangan bawa-bawa iri hati. Gak ada guna. Hari gini masih iri hati, aduh, repot Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan, kalau kita perhatikan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitnya. Apa yang Tuhan berikan, Tuhan tidak ungkit lagi. Kemarin saya berikan kamu ini, saya kasih kamu ini. Tuhan tidak begitu. Nah, itu sifat manusia. Apapun yang sudah dia berikan, pasti dia mulai hitung-hitungan. Ketika dia minta kepada kita dan kita tidak memberi, pasti kemarin gue kasih kamu begini dan begitu. Nah, itu terjadi manusia. Tetapi Tuhan tidak demikian. Ya, Tuhan tidak membangkit-bangkitkan. Apa yang sudah dia kasih, apa yang sudah dia berikan, berarti apa? Kita dengan bijak menggunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan, sehingga kita memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan mau untuk kita mengerjakan hal yang demikian. Di situ, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Terus, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Harus percaya. Nih, iman kita harus kita kuatkan dulu, baru kita minta sama Tuhan. Ya, percaya dan percaya. Ya, banyak orang hari-hari ini gak gampang percaya. Ya, dalam segala hal yang simpel pun dia tidak akan mempercaya sebelum dia lihat ada bukti. Begitu ada bukti baru dia mau percaya. Nah, tetapi orang yang begini, dia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Begitu udah keluar, dia gak akan nikmati. Tidak akan nikmati. Kenapa? Dia gak percaya. Bagaimana Tuhan mau kasih dia? Ya kan? Kita gak percaya. Kita bimbang aja. Dia tidak akan mendapatkan. Ragu aja, tidak akan mendapatkan. Apalagi kita bilang, gua gak percaya.
Kalau orang Jakarta bilang gua nggak percaya, ya kan? Nah ini yang terjadi. Padahal janji Tuhan buat kita, tetapi ketika itu diperhadapkan ada di depan kita, tetap kita nggak percaya. Mana mungkin? Nah itu bahasa kita, bahasa manusia. Terus di situ dikatakan, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Berarti apa? Kita gampang dipermainkan. Iman kita gampang dipermainkan. Kasihan dulu. Ya kan? Gak akan menikmati segala sesuatu yang baik. Ya kan? Kita tidak akan menikmati hal yang baik. Kenapa? Iman kita gampang dipermainkan. Gak punya keyakinan. Bimbang dalam menghadapi segala sesuatu. Coba lihat perahu di atas di laut. Begitu ombak datang dia mulai. Padahal dia gak kemana-mana. Dia tetap di situ. Maju pun gak bisa. Mundur pun gak bisa. Saya sekali waktu pulang dari Surabaya, pakai kapal barang. Ada bawa barang dari Surabaya tahun 99, kita lewati Selat Sape. Begitu lewati Selat Sape dan rupanya nahkoda ini sudah lama tidak lewat dan dia hanya lewat arahnya ke Kalimantan dan baru pertama dia untuk bawa kapalnya menuju Kupang. Ketika masuk dalam Selat Sape, itu kan sore hari, anginnya kencang dan mutar. Dan itu ada pusaran air di mana-mana. Dan itu ada gunung-gunung, di depan ada gunung. Jadi begitu angin datang, ini semua berputar di selat itu. Dan saya bilang, waduh, ini udah salah masuk. Jadi dia masuk maju, gak pernah dia dengan kecepatan penuh tetap gak bisa jalan, tetap di tempat. Dia kasih turun, dia punya kayu yang untuk menjadi itu pun patah karena arus bawahnya keras. Dia berdoa, saya tenang, saya diam. Di dalam hati saya dia bilang begini, nggak kenapa-kenapa. Padahal ini anak buah kapal semua udah pada bingung, nahkoda udah bingung. Mereka mulai membuat ritual-ritual kasih siri, kasih pinang dan mulai buang di dalam. Tapi saya tenang dengan teman, ada 2 orang teman, jadi kita tenang di situ. Jadi udah kita berdoa aja. Dan akhirnya kapalnya minggir, dia masuk dalam selat, dia diam di situ. Jadi bukan masuk ke pelabuhannya, tapi dia jauh dari pelabuhan, parkir di situ. Begitu besok pagi dia keluar dari situ untuk lewat dari luar pulau, kembali dari luar pulau, tidak mau cari perkara. Begitu pagi hari mau jalan, tetapi ini air mutar terus, pusaran air di mana-mana. Karena begitu maju dengan kecepatan penuh tetap nggak bisa. Nah begitupun dengan kita yang bimbang, mau maju nggak bisa maju. Orang yang bimbang bagaimana mau maju dalam segala hal? Dia akan bisa maju. Dia hanya terpaku di situ dan di situ. Ya dia mutar gelombang begini, mau pusaran air mutar di situ, hanya di situ. Tidak bisa kemana-mana. Ini orang yang bimbang. Nah Tuhan gak mau sebagai anak Tuhan kita bimbang, ragu. Ya. Kecut dan tawar hati. Bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita? Kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Bagaimana mujizat Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita kalau ini masih ada dalam hidup kita? Singkirkan itu semua sehingga kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa. Singkirkan itu semua. Tetapkan hati kita percaya sama Tuhan. Amin. Percaya sama Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang memimpin kita, menuntun kita.
Ketika itu terjadi, kita akan melihat dengan terheran-heran apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, jangan bingung. Kalau hal itu terjadi, jangan bingung. Tetapi Tuhan mau kita selalu bersyukur. Ya, karena apa? Tuhan melakukan segala yang terbaik buat kita. Kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Tuhan tahu, Allah tahu maksud daripada roh itu berdoa. Kenapa? Kita lagi mengalami tekanan, kita lagi mengalami masalah, kita lagi mengalami hal-hal yang buruk. Kita hanya tidak bisa berdoa dan kita nangis dan kita, nah itu terjadi. Roh Kudus membantu kita, Roh Kudus mendukung kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, kalau Roh Kudus tidak ada dalam hati kita, bagaimana? Tidak akan terjadi hal-hal yang baik. Malah semakin dituntun. Begitu disentil sedikit langsung meledak. Ya, ada istilah apa? Disentil apa? Bacok. Senggol bacok. Nah, itu ada istilah anak muda sekarang, senggol bacok. Ada kan? Padahal Tuhan suruh kita jangan membalas jahat dengan jahat. Baru kesenggol dikit, dia udah kasih keluar bacoknya. Nah ini nggak boleh terjadi. Haleluya. Ya, jadi di situ dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita kembali pada pembacaan kita tadi. Di situ dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau berbicara dalam kami semua Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan berlarut-larut. Jangan biarkan masalah tinggal dalam hidup kita. Jangan biarkan itu terus berlarut-larut sehingga kita mengalami hal yang buruk. Tetapi sadar hari-hari ini, kalau kita sudah menjauh daripada Tuhan, mari undang Dia datang dalam hidup kita. Undang Dia tinggal dalam hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dan kita berdoa dengan Tuhan. Jangan diam dan jangan diam. Mari kita berdoa dengan Tuhan. Minta Tuhan pulihkan kita. Minta Tuhan pulihkan hidup kita, minta Tuhan pulihkan bisnis kita, minta Tuhan pulihkan pekerjaan kita, minta Tuhan pulihkan usaha-usaha kita. Apapun yang kita kerjakan ini sehingga jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu berdoa. Haleluya. 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 Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdosa, Tuhan tak pernah berdosa. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta,
minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita ulangi pujian ini dari awal. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Glory bagimu, ajaib dan dahsyat Engkau, mulialah nama-Mu. Kaulah yang dipuji, layak disembah. Glory, haleluya. Kaulah yang memulihkan kami, Kaulah yang menyembuhkan kami. Glory, haleluya, 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 haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau mengenal kami masing-masing secara pribadi, Tuhan. Engkau mengetahui apa yang terjadi dengan hidup kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang memimpin kami, Tuhan. Hari-hari ini, Tuhan, kami telah dipulihkan, kami sudah dipulihkan saat ini. Biarlah kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Engkau berjalan di depan kami dan Engkau menghalau setiap lawan-lawan kami, dan Engkau memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Dan kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman itu tetap tinggal dalam hati kami, merestorasi kami, memimpin kami, menuntun kami, Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembali
kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-Mu yang di rumah, lawat mereka, jangkau mereka di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau mengerti, Engkau tahu setiap persoalan mereka, Engkau ada beserta dengan mereka, Engkau membawa mereka keluar dari setiap masalah dan persoalan mereka hadapi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Oke. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu semua mempersiapkan persembahan. Haleluya. Oke, sudah? Haleluya, haleluya. Oke, mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama mau berdoa buat setiap persembahan kita. Baik perpuluhan, baik persembahan istimewa, baik kolektif. Ada yang mau bawa bayar perpuluhan, mari kita angkat sama-sama ke hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan kita. Saat ini kami mau akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Mari Tuhan berkati, kuduskan dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Engkau kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Biarlah setiap persembahan ini kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Engkau memberkati kembali dengan luar biasa, 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kami, dalam setiap usaha, bisnis apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Oke, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir atas mereka. Persoalan-persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau membawa mereka keluar dari setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi, sehingga damai sejahtera dan sukacita Allah tinggal dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari di dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam bisnis, dalam usaha. Bapa, berkati mereka sehingga mereka untung besar dalam segala hal. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu di dalam nama Yesus kita. Kami juga berdoa untuk minggu depan akan ada ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan persiapkan kami, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu sehingga kami siap untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan kami diikatkan dalam satu tubuh Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa yang berulang tahun sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati Bapa, urapi Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Siapapun yang berulang tahun Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atasnya, kuasa-Mu mengalir dalamnya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati dia dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia. Yang sakit pun Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau pulihkan mereka Tuhan. Engkau angkat segala sakit penyakit ini.
Kutuk sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau pulihkan mereka oleh bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan dalam hidup masing-masing daripada umat-Mu. Engkau mengenal setiap pribadi dalam jemaat ini. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Pergumulan apapun yang mereka alami hari-hari ini, Engkau ada beserta dengan mereka. Engkau membawa mereka keluar dari setiap masalah dan persoalan, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Baik itu para pemimpin-pemimpin kami yang ada dalam bangsa ini, mari Tuhan berkati mereka. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga kami semua yang tinggal di dalamnya, kami aman dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa ini Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau pagari dan pagar tembok yang bernyala-nyala sekelilingnya, dalam batas-batas tanahnya Tuhan, batas-batas lautnya Tuhan, berkati di dalam nama. Kami minta para malaikat surgawi ada di sana di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih sehingga kami semua di dalamnya aman dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Kau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Kau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Happy Sunday.